Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel Pondok Emas. Pada video kali ini saya mau mereview beberapa jenis cetakan emas dari beberapa perusahaan. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 jenis emas ya. Bukan berarti emasnya itu beda, bukan hanya saja dari beberapa cetakan ini itu hanya beberapa yang membedakan hanya perusahaan aja, perusahaan yang mencetaknya atau perusahaan yang mengeluarkannya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Nah, jadi di sini ada sebenarnya antara ini ada gift series ya. Ini dari cetakan Antam. Ini seri Thanks You ya. Nah, ini cetakan baru dari Antam, seri gift series. Oke, Antam ya. Kemudian ada dari Antam juga, ini congratulations sebenarnya. Dan cetakan gift series dari Antam itu ada banyak macam ya. Ada yang happy birthday, congratulations, happy wedding, dan ucapan-ucapan yang lainnya. Nah, begitupun dengan Lotus Archie. Nah, saya punya Lotus Archie hanya yang kemasan gift series aja. Ini yang kemasan with love ya. Ini untuk hadiah. Cetakan gift series ini memang dicetak tujuan khususnya yaitu untuk hadiah ya, untuk diberi kepada seseorang. Oke, kemudian ini ada happy wedding. Ini untuk hadiah pernikahan. Ini congratulations mungkin untuk seseorang ya, untuk mengucapkan selamat pada seseorang ya atas pencapaiannya. Kemudian ada lagi itu dari King Halim. Ini cetakan baru dari King Halim, yaitu kemasannya juga sama, yaitu kemasan press ya. Tapi kemasan terbaru King Halim sekarang ya memang seperti ini, cuman ada tulisan satuan pecahannya, ada berapa gram. Tapi kalau ini nggak ada, hanya ada di belakang aja nih keterangannya. Nah, itu King Halim ya teman-teman. Kemudian ada Antam yang kemasan biasa. Nah, ini Antam kemasan biasa ya. Oke, jadi ini masing-masing ini pecahan 1 gram. Ini 1 gram juga. Ini juga 1 gram. Lotus Archie ini juga 1 gram. Nah, kemasan gift series ini ada 2 jenis pecahannya. Ada yang 1 gram, ada yang setengah gram. Begitupun juga Antam dan Lotus Archie. Nah, untuk yang Halim itu kemasan gift seriesnya enggak ada ya. Hanya saja setiap King Halim itu mencetak emas itu selalu bagus cetakannya. Itu ada ukurannya di sini. Ada seri Ka'bah, ada seri Masjidil Haram, dan seri-seri yang lainnya. Nah, kemudian ini kemasan biasa ya. Ini yang biasa yang sering dibeli orang karena selain harganya murah dan apalagi yang dan untuk tabungan ya. Tapi untuk hadiah juga bisa ini, tapi nggak ada ucapan aja. Tapi harganya ini lebih murah daripada gift series ya teman-teman, jadi gitu. Nah, jadi itu aja ya. Jadi teman-teman, bagi yang berminat untuk nabung emas silahkan, dan bagi nggak ada salahnya sebagian pendapatan teman-teman itu dialihkan fungsinya kepada untuk nabung emas ya, daripada kita menabung dalam bentuk uang kertas dalam jangka waktu yang lama. Itu memang nggak cocok, karena uang kertas yang kita tabung itu nanti kan nilainya selalu berkurang ya, karena tergerus oleh inflasi. Nah, kalau emas otomatis nilai dari harta teman-teman tuh memang dilindungi ya, dilindungi nilainya, hasil jerih payah kita itu ditabung ke emas ya. Jadi itu aja ya teman-teman, untuk motivasi, untuk sebagai penyemangat aja bagi teman-teman yang berminat. Nanti silahkan. Oke, nih saya beli ini
beda-beda, ini hanya untuk demi konten aja ya, sekalian juga untuk nabung. Kalau saya fokus hanya untuk nabung aja, mungkin saya hanya beli satu jenis aja ya, nggak banyak-banyak jenis. Jadi saya juga untuk mereview sekalian juga untuk nabung ya. Untuk kualitasnya gimana ini, mungkin harganya 1 gram Lotus Archie ini lebih mahal daripada 1 gram Antam. Nah kenapa? Karena mungkin pertama brandnya ya udah terkenal duluan, dan orang siapapun juga, siapa sih yang nggak tahu dengan Antam. Dan juga yang membuat mahalnya karena sertifikatnya ya, sertifikasinya itu sudah LBMA atau standar internasional. Kalau Lotus Archie atau yang lain ini hanya SNI ya, hanya SNI, dan ini juga SNI. Nah SNI di ini swasta, ini juga swasta, dan ini adalah BUMN. Dan apalagi, oh iya, bagaimana kualitasnya? Kalau sama-sama emas dan kemurniannya itu sama, maka kualitasnya juga sama ya teman-teman. Nah tidak ada bedanya, hanya saja yang membedakan itu perusahaan sama perusahaannya aja ya. Jadi mau cetakan dari manapun, selagi emas itu kadarnya 99,99,9 itu sama ya, sama, nggak ada bedanya. Jadi itu mungkin yang pertama membuat ini mahal karena lebih mudah dijual. Kalau ini mudah juga dijual kepada orang yang udah tahu ya, tapi kalau merek-merek selain Antam itu orang banyak yang belum mengetahuinya ya, apalagi di kalangan-kalangan awam baru mengenal emas itu belum. Tapi kalau udah mengenal emas itu semua orang akan tahu itu, asalkan emas dia tetap bernilai. Walaupun emas, pokoknya selagi emas tetap bernilai apapun bentuknya, walaupun tidak ada sertifikatnya, walaupun bentuknya bulat, walaupun bentuknya nggak jelas gitu ya, nggak ada bentuknya, yang penting emas, tidak campuran dengan benda lain, dan sama-sama murni, itu tetap sama ya secara nilai. Secara intristik ya, kita mau nilainya secara intristik, jadi itu sama ya teman-teman. Ada juga bentuknya koin, ada batangan, ada lagi bentuknya perhiasan ya. Jadi apapun bentuknya, selagi emas tetap emas, instrukturnya tetap sama. Karena ada yang memfungsikan emas ini macam-macam ya, ada yang dibentuknya batangan, ada bentuknya untuk perhiasan ya, untuk dipakai, ada bentuknya koin, mungkin untuk koin hadiah atau koin perhargaan atau koin dalam bentuk dinar ya. Nah jadi itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, cobalah teman-teman untuk menabung emas, nggak ada salahnya. Walaupun dana yang terbatas, coba dikumpulkan dulu, minimal tabung emas kalau pendapatannya cukup ya, minimal 1 gram per bulan atau 0,5 gram per bulan rutin. Nanti nggak akan terasa selama setahun itu. Kalau 1 gram rutin selama 1 tahun, kita dalam 1 tahun itu udah punya 12 gram emas. 1 gram emas itu harganya sekitar 1 jutaan ya, kali 12 kita nggak tahu kedepannya harganya berapa. Waktu saya beli dulu, waktu saya mulai nabung emas ini, saya beli seharga 700 ribuan ya. Bayangkan sekarang harganya udah berapa, dan emasnya masih ada sampai sekarang belum saya jual. Karena prinsip nabung emas itu gini, belilah emas itu di saat ada uang, dan jualah emas itu di saat butuh uang. Tidak peduli seberapa mahal pun harga emas, kalau ada uang yang cukup untuk beli hari itu, langsung dibeli. Kemudian tidak peduli juga seberapa mahal juga harga emas di hari itu, kalau kita tidak butuh uang, tidak perlu dijual, karena emas ini nggak akan berkurang nilainya. Nah gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.